Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sobat podcast MA Al-Hasaniyah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai wahyu yang paling sempurna kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Kami akan sedikit sharing terkait dengan ilmu yang ada di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar merupakan kitab karangannya Profesor Dr. Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, Muftil Haramain, dan beliau banyak mengarang kitab-kitab yang menjadi rujukan dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan murid beliau juga termasuk ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Baik, sobat podcast yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, saya akan membacakan tentang perkataan hikmah dari Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Nubadun min aqwalihi al-ma'thurati. Beberapa cuplikan dari beberapa dawuh-dawuhnya atau perkataan-perkataannya Imam Malik bin Anas al-ma'thurati, yang ma'thurat ya di sini termasuk hikmah-hikmahnya, wa hikamihi al-masyhurati, dan kalam-kalam mutiara beliau yang al-masyhurah, yang terkenal, fil ilmi wal amal, baik di dalam ilmu maupun di dalam amalnya. Ada di halaman 108. Imam Malik mengatakan, ma ja'a anhu fil ilmi wa adabil muta'allimina wa ma yata'allaqu bihadzal bab. Jadi yang pertama yang termasuk beliau katakan di dalam kitab ini adalah laisal ilmu bi kathratir riwayah. Jadi laisa ora ono apa ilmu iku bi kathratir riwayati, iku akeh-akeh riwayat. Wa innamal ilmu lan pemestina ilmu iku nurun, itu cahaya, yadhu kang menaruh hu ing nur sapa Allah Gusti Allah fil qulubi ing dalam pira-pira hati, di dalam beberapa hati. Sedikit dari dawuhnya Imam Malik ini, perkataannya Imam Malik, laisal ilmu bi kasratir riwayah. Jadi ilmu itu tidak berada pada banyaknya riwayat. Wa innamal ilmu nurun yadhahu Allahu fil qulubi. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang diletakkan oleh Allah di hati hambanya. Secara otomatis, kalau al-ilmu nurun, ilmu cahaya, berarti hati hambanya jika ingin diberikan ilmu oleh Allah, maka harus membersihkan hatinya dulu, dibersihkan hatinya dulu. Nanti ilmunya Allah insya Allah akan bersarang di hati kita. Amin Allahumma amin. Dawuhnya Imam Malik yang selanjutnya, wa qala al-ilmu nafurun la ya'nasu illa biqalbin taqiyyin khashi'in. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti hewan yang gesit, yang berlari ke sana kemari. La ya'nasu, dia tidak akan bisa ditaklukkan ilmu tersebut, hewan tersebut, illa biqalbin, kecuali dengan hati, taqiyyin yang bertakwa, khashi'in yang khusyuk. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti hewan yang gesit, yang lari ke sana kemari. Jadi tidak bisa ditaklukkan. Seperti hanya ilmu itu, ilmu bisa ditaklukkan oleh seseorang itu kecuali dengan menggunakan hati yang bertakwa, dengan menggunakan hati yang khusyuk. Baik, sobat podcast yang dirahmati Allah, banyak di antara kita terkadang ingin menggapai ilmu, mencari ilmu, tapi tidak diimbangi dengan ketakwaan kepada Allah, tidak diimbangi dengan sifat yang khusyuk.
Sifat yang khusyuk dalam arti tidak sombong. Orang yang mencari ilmu khusyuk artinya dia menghormati gurunya, teman-temannya. Dia tidak meremehkan keilmuannya itu, tidak neko-neko dalam konteks bahasa Jawa. Ya, itu. Jadi ini dawuhnya Imam Malik bin Anas. Kemudian beliau juga mengatakan, wa qala an-nasu fil ilmi arba'atu. Jadi manusia jika dilihat dari aspek keilmuan itu ada 4 kategori. Yang pertama, rajulun alima fa'amila bihi wa 'allamahu. Rajulun rupane wong lanang alima kang alim sapa rajul fa'amila mongko nglakoni sapa rajul nglakoni bihi kelawan ilmu wa 'allama lan mengajarkan sapa rajul hu ing ilmu. Kategori yang pertama adalah seseorang dia alim, dia memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmu, dan wa 'allamahu, dia juga mengajarkan ilmu. Ini kategori yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Fa mithaluhu fi kitabillahi. Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha pemestine wedi Allah ing Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah sopo al ulama'u beberapa orang-orang yang alim. Ini dawuhnya Allah. Kategori yang kedua menurut Imam Malik adalah wa rajulun alima fa'amila bihi walam yu'allim. Wa rajulun lan wong lanang alima kang duwe ilmu sapa rajul, kang alim sapa rajul, fa'amila mongko nglakoni sapa rajul bihi kelawan ilmu walam yu'allim lan ora mengajarkan sapa rajul hu ing ilmu. Kategori yang kedua ada sedikit perbedaan dengan yang pertama. Ini seorang yang memiliki ilmu, dia mengajarkan ilmunya, tapi walam yu'allim, dia memiliki ilmu, dia memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmunya, tapi walam yu'allim, dia tidak mengajarkan ilmunya. Ini yang kategori yang kedua. Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran, yaitu innalladzina yaktumuna ma anzalna. Innalladzina stuhune wong akeh yaktumuna kang podo menyembunyikan sapa alladzina ma ing Al-Quran anzalna kang nurunake sapa ingsun Allah. Jadi dia tidak mengajarkan ilmunya, dia punya ilmu, dia mengamalkan, tapi dia tidak mengajarkan ilmunya. Itu adalah kategori yang kedua menurut Imam Malik. Baik sobat podcast yang dirahmati oleh Allah, kategori yang ketiga dalam kriteria seorang yang memiliki ilmu adalah wa rajulun lam ya'lam wa lam ya'mal bihi. Wa rajulun lan wong lanang lam ya'lam kang ora pinter sapa rajul, wa lam ya'mal lan ora nglakoni sapa rajul bihi kelawan ilmu. Kategori yang ketiga yaitu seseorang di mana dia tidak pintar dan dia juga tidak mengamalkan. Bagaimana mau mengamalkan? Dia sendiri tidak alim, tidak pintar. Ini contohnya di dalam Al-Quran. Inhum illa kal an'ami balhum adall. Inhum ora ana utawi wong akeh iku illa kal an'ami, kecuali kaya pira-pira hayawan ternak. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak mengamalkan ilmu, itu diibaratkan tidak lain seperti halnya hewan ternak. Ini Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Kategori yang keempat menurut dawuhnya Imam Malik adalah wa rajulun alima ilman fa'allamahu wa lam ya'mal bihi. Wa rajulun lan wong lanang alima kang weruh sapa rajul ilman ing ilmu, fa'allama mongko mengajarkan sapa rajul hu ing ilmu, wa lam ya'mal lan ora nglakoni sapa rajul bihi kelawan ilmu. Ini kalau menurut makna bahasa pesantren itu dimaknai satu persatu kata dengan bahasa Jawa dengan terkibnya menurut nahwu. Tapi saya jelaskan tetap seperti di bahasa Indonesianya biar para
sobat yang menyaksikan ini bisa mengambil manfaat dan hikmah dari dawuhnya Imam Malik. Kategori yang keempat adalah seseorang yang memiliki ilmu, kemudian fa'allamahu, dia mengajarkan ilmu, tapi walam ya'mal bihi, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki dan yang dia ajarkan. Allah memberikan contoh di sini di dalam Al-Quran, yaitu famithaluhu qauluhu ta'ala kamathalil himari yahmilu asfaro. Kamathalil himari kaya ngumpamani himar yahmilu kang gawa apa himar asfaro ing pira-pira lampiran kitab. Jadi orang yang memiliki ilmu, mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti keledai yang membawa bertumpuk-tumpuk kitab atau lampiran-lampiran kitab. Dari keempat kriteria ini kita bisa muhasabah untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh dengan mengaji kita menilai orang lain, tapi justru dengan mengaji kita akan bermuhasabah, menilai diri kita sendiri agar kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik menurut Allah, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan semangat dalam menjalani kehidupan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, di Ashrul Awakhir ini, 10 hari yang terakhir. Mari kita memperbanyak ibadah kita, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca istighfar, memperbanyak qiyamul lail. Semoga kelak kita menghadap kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Dan kita bersama hamba-hambanya Allah yang soleh. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.